Sekarang setelah kaki kita pijat punggung. Pijat punggung itu banyak tadi, kan ada yang namanya memijat, ada yang mengelus, ada yang menekan, ya segala macam. Tapi ada lagi satu teknik yaitu mencubit. Mencubit itu dari bawah sini diambil seperti ini. Seperti ini. Ya, ini salah satu teknik memijat juga. Posisi tangannya ini jempol dimasukkan, ya. Ini kan kedorong, terus diambil pakai telunjuk seperti ini. Nah, ini jempolnya berjalan, telunjuknya tinggal menarik kulit yang bagian atas, terus sampai di atas seperti ini. Terus seperti itu. Boleh juga pakai minyak biar licin. Biasanya kalau pakai minyak lebih licin, agak susah nariknya. Nah, seperti ini kan kalau pakai minyak agak susah, tapi jempolnya tetap berjalan. Ini teknik yang lain, ya. Kemudian kalau teknik tiliam, setelah dicubit-cubit tadi, dilemaskan, ya, digosok-gosok seperti ini. Di sini titik ginjal dua, ini ginjal kanan, ini ginjal kiri. Kalau seandainya diketemukan ini bengkak, berarti ginjalnya bermasalah. Orang tersebut mungkin banyak makan atau minum yang mengandung bahan kimia sehingga ginjalnya keras. Itu menyebabkan kakinya sering lemas, pinggangnya sering kaku dan sebagainya. Kalau punggungnya ini, otot dua ini yang besar, berarti dia banyak tepung terigu, roti, mie dan sebagainya. Di sini banyak titik-titik yang berhubungan dengan organ dalam, seperti di sini, ya. Ini untuk paru-paru. Di sini apabila dia sulit bernapas, ini di sini, atau sebelah sini kita lihat, ini sebelah sini, ini untuk paru-paru. Kalau posisinya seperti ini akan susah melihatnya, makanya diperlukan teknik fisioterapi, yaitu tangannya diangkat seperti ini, tangannya dibawa ke sini, kepalanya lebih baik menghadap sebaliknya, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini untuk paru-paru, pernapasan, untuk pengobatan asma dan sebagainya ada di sini, ya. Seperti ini. Ingat, posisi tangan mijat itulah seperti ini. Ini jatuh, ini ngikat, ini jalan seperti ini, ya. Jadi ini tinggal dorong aja seperti itu. Terus sehingga sela-sela tulang belikat ini akan nampak, akan terlihat. Biar terlihat, dia akan sehat, normal kembali, tidak ada penyakit yang menyertainya. Seperti ini. Di sini ada iga, ya. Rongga-rongga iga, kalau kita pijat begini, ini kelihatan iga satu, ini iga dua. Di antara iga ini dan iga ini tuh ada lubang, ada sela-sela inilah yang kita perlu pijat karena di situ menumpuknya lemak. Jadi kalau kita pijat, lemaknya menghilang, otomatis mengurangi resiko penyakit. Didorong dari tulang punggung, ini dibagi dua, ya, selalu dibagi dua. Ini bagian kanannya, di bagian kirinya, ini arahnya selalu keluar sehingga energi negatifnya terbuang di sela-selanya.
Di sini sering kita ketemukan banyak orang di sininya tiba-tiba keras numpuk. Biasanya itu dari bahan kimia kalau yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu dari makanan. Makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi dan asam urat tinggi. Kalau sebelah kiri adalah bahan-bahan makanan yang mengandung bahan kimia. Sama, dinaikkan ke atas. Nah, ini kelihatan lebih bagus tongolannya sehingga dia bisa dipastikan jarang minum obat-obatan atau bahan-bahan kimia. Ini lebih buntu, jadi ya lebih banyak makan tepung lah. Kadang susah untuk menghindarinya. Setelah itu dari bawah kita posisi tangan kita seperti ini, tetap ditekan kemudian diputar ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, terus sampai di bahu, sampai dekat perbatasan leher. Sama, ini ototnya di sini ya, ototnya di sini. Nah, untuk tulang punggung ini tidak boleh pakai tekanan ini karena berbahaya, tapi dia harus pakai jari. Jari pelan-pelan ya, sama diputar-putar di sela-selanya. Boleh pakai jempol, boleh pakai telunjuk. Setelah selesai dari atas, posisi tangan kita seperti ini, dari ujung sini dorong ke bawah sampai ke ujung pantat. Untuk sini, tekan begini, dorong ke samping. Seperti inilah pengobatan untuk punggung atau pijat metode Tillium untuk punggung. Jadi jangan lupa sela-selanya, jadi ada 3. Satu utamanya adalah tulang punggung, ya. Di sini akan kelihatan apakah tulang punggungnya lurus atau berbelok seperti S atau bermasalah. Yang kedua adalah di tulang belikat, apabila buntu di sini itu akan membuat pernapasannya susah. Yang ketiga adalah di samping kiri kanan tulang punggung. Adapun yang lainnya, sela-sela iga, sela-sela perut, bawah perut, ginjal itu adalah tambahan supaya lemak-lemaknya hilang dari tulang dan otot. Sekarang kita mulai pijat tangan. Pijat tangan sama kaki ya. Pertama dilemaskan dulu. Ingat posisi tangannya. Ingat Tiliawati posisi tangannya seperti ini ya, dilemaskan, jempolnya main atau ininya yang main, jempolnya yang diam, ininya yang main, atau dua-duanya. Pertama dilemaskan dulu. Setelah dilemaskan, ambil titik ujung sini, dipegang tangan 2, kemudian ditekuk. Tujuannya biar tangan ini tidak terhalang sendi-sendinya ya, saat memegang motor atau saat apa, kiri kanan. Sudah gitu sama ini
Nah, ini kelihatan sela-selanya. Ini sela jari tengah, ini jari telunjuk. Nah, ini di sela-selanya seperti ini. Yang kita pijat di sela-selanya. Ya, seperti ini. Ini antara jempol dan telunjuk. Sela-selanya yang dipijat. Nah, kemudian ujung jarinya direfleksi. Kemudian diurut. Kemudian ini adalah sama dengan di dengkul belakang tadi, gunanya untuk menggerakkan jari. Ada tangan yang tidak bisa ditekuk seperti ini ya. Ini pusatnya di sini. Untuk memijat sini kita perlu ditekuk. Posisi tangannya ingat, ini jempol mengikat, ini gini. Ya, tangannya yang ini memijat. Kalau mau jempolnya memijat, posisinya begini, kita berubah. Tangannya ini megang, ini jempol yang memijat. Atau kalau pakai tangan kiri, ini megang, jempol yang kiri yang mijat. Tekuk lagi biar nyaman, biar kenceng. Tekanannya sama seperti ini juga. Ini buat tangan seperti ini. Kemudian kita ke pundak, di pundak seperti ini, leher. Ya. Ini keras untuk supaya mudah untuk mendapatkannya, ditekuk tangannya sehingga ini terbuka. Seperti ini. Ini buat pemain badminton, tenis biasanya di sini keras. Sehingga ini harus dikendorkan. Terus leher. Posisi tangannya sama tetap ya, seperti ini. Ini bisa seperti ini dipencet di bawah tengkorak atau kepala bagian belakang, itu dipencet-pencet seperti ini. Sama juga untuk lengan yang kanan. Sekarang kita pijat bagian depan. Untuk bagian depan, kaki ini ditekuk sehingga ini terbuka. Di sini seperti tadi adalah untuk terapi kesuburan, ya, untuk hernia, pokoknya untuk daerah segitiga bermuda. Seperti ini, tangannya seperti ini tekan, ini posisinya seperti ini, atau posisinya begini, tarik ke hati, ini terus ke bawah. Karena ini hanya tambahan saja, jadi tidak perlu secara khusus. Ya, kemudian kita ke perut. Posisi pijat perut, kaki harus ditekuk dua-duanya. Dua-duanya ditekuk. Ini dikebawahkan. Apabila pasien itu punya asam lambung, ini di sini akan keras. Jadi tinggal dipencet pelan-pelan seperti ini. Pijatnya model OV seperti ini. Seperti ini. Kemudian dikumpulkan di tengah lambungnya. Sama di sela-sela iga ini harus diperbaikin
sehingga tidak menyesek, tidak sesak dadanya. Ini otot jantung ada di sini. Apabila pasien bermasalah, jantungnya di sini ototnya akan keras. Jadi seperti ini pijatnya. Kalau seandainya tidak bermasalah, bisa dari belakang sehingga dia tidak terlalu kesakitan seperti ini. Di sini juga ada sela-sela. Hubungannya dengan kalau apabila suka dadanya nyesek sakit, ini di sela-sela ini, sela-sela iga sering dipencet. Selesai bagian depan seperti itu. Hati-hati di perut, apabila tidak berani jangan diterapi, khusus untuk orang yang sudah bisa saja, karena perut ini tidak punya tulang penghalangnya sehingga sangat berbahaya apabila tidak tahu.